Masih semangat deh? Masih semangat deh? Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya teman-teman kita bawa dalam doa dulu, supaya kita punya pelajaran hari ini dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kakak Indah saya beri kesempatan untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membacakan kembali kesepakatan kita selama ini, kesepakatan kelas. Kakak Silvi membacakan kesepakatan kelas kita selama ini. Saya akan membacakan keyakinan kelas kita. Yang pertama adalah mendengarkan penjelasan dari guru dan menghargai guru. 2. Tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. 3. Meminta maaf jika melakukan kesalahan. 4. Tidak boleh merusak fasilitas yang ada di kelas. 5. Menjaga kebersihan kelas. Baik, terima kasih untuk Kakak Silvi. Dan itu adalah kita punya kesepakatan kelas. Jadi apa yang sudah kita sepakati bersama itu harus kita taati aturannya. Ya, anak-anak, okay? Sekarang supaya kita punya pelajaran hari ini lebih semangat lagi, saya beri kesempatan untuk Kakak Budi pimpin kita menyanyikan satu lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Teman-teman semua berdiri. Sekarang teman-teman semua mendengarkan absen ya? Dinda. Hadir Pak. Vina. Hadir Pak. Fania. Hadir Pak. Yuri. Hadir Pak. Manda. Hadir Pak. Mika. Hadir Pak. Leksan. Hadir Pak. Bavan. Hadir Pak. Sela. Hadir Pak. Cecil. Hadir Pak. Naya. Hadir Pak. Carlos. Hadir Pak. Epin. Hadir Pak. Tian. Hadir Pak. Dini. Hadir Pak. Tisa. Hadir Pak. Pestri. Hadir Pak. Indah. Hadir Pak. Silvi. Hadir Pak. Diva. Hadir Pak. Budi. Hadir Pak. Eka. Hadir Pak. Rista. Hadir Pak. Oke. Jadi
Teman-teman, hari ini kita akan menjelaskan tentang makna dan nilai-nilai Pancasila. Ya, coba kita sama-sama sebutkan. Makna dan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, sebelum kita memaparkan materi secara umum, alangkah baiknya teman-teman semua mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Tujuan pertama adalah kita semua memahami makna dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, kita mengetahui proses perumusannya sebagai dasar negara. Yang ketiga, bagaimana kita memandang Pancasila ini sebagai ideologi negara. Ideologi negara melalui kajian secara kritis. Lalu yang ketiga, bagaimana kita menghormati kearifan luhur bangsa Indonesia sebagai pedoman dan perspektif dalam berinteraksi dengan masyarakat global. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang teman-teman, siapa yang bisa menyebutkan perilaku yang sesuai dengan 5 dasar Pancasila? Nah, kakak silakan. Sila ke-1, Pak. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Membina kerukunan hidup antar umat beragama. Tidak melakukan penistaan agama. Tidak memaksakan sebuah agama atau kepercayaan kepada orang lain. Bersikap toleransi kepada umat beragama. Oke, tepuk tangan untuk ketua. Siapa lagi? Saya, Pak. Ida. Sila ke-3, Pak. Sila ketiga, bagaimana bunyi? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Mengembangkan sikap saling menghargai. Oke, tepuk tangan untuk Ida. Siapa lagi? Saya, Pak. Kakak Teros. Sila ke-5, Pak. Sila kelima. Oke, bagaimana bunyinya? Marilah sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Pendidikan kritis seluruh keberagaman bagi pemulung dan peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kehidupan. Oke, terima kasih bukan dulu. Tepuk tangan untuk kakak Teros. Siapa lagi? Kakak Flexan. Sila kedua, Pak. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Membantu orang yang berkesusahan tanpa pilih kasih. Mengembangkan sikap saling mengasihi antara sesama. Mengakui kesamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia. Oke, tepuk tangan untuk Flexan dulu. Mana? Tepuk tangan lagi, ulang lagi. Siapa lagi? Ya, coba kakak Dita. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perilaku. Oke. Menghargai hasil musyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres dan pilkada. Oke, tepuk tangan untuk Diva dulu. Baik, teman-teman, itu adalah beberapa contoh perilaku yang perlu kita contohi dari yang perlu kita maknai dari Pancasila ini. Jadi teman-teman, apa yang kamu sudah jelaskan itu, apa yang kamu sudah paparkan itu yang kamu harus lakukan di setiap perilaku. Nah, sekarang teman-teman, kita melakukan proses pembelajaran hari ini dengan menggunakan metode diskusi. Sebelum
kita masuk dalam kelompok, alangkah baiknya teman-teman semua supaya tidak jenuh, kita melakukan ice breaking dulu, ya, ice breaking. Ya, sekarang saya persilakan teman-teman itu berdiri di luar meja ini, berdiri di luar, supaya kita punya pergerakan sebentar, ada keringat. Sudah siap semua ya? Nah, oke. Jadi kita melakukan ice breaking-nya itu adalah membuat huruf menggunakan tubuh kita. Nah, entah pakai pantat, entah pakai kepala, pakai tangan. Kita akan melakukan speaking, ya? Nah, ikuti Bapak dulu. Menggunakan tangan, buat begini tangan, kepalkan tangan begini. Menggunakan tangan, membuat huruf A. Lihat contoh. Bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang kita mulai. Huruf A. Huruf B. Huruf C. Huruf C. Huruf D. Huruf B, habis huruf D apa? Huruf E. Huruf F. Huruf apa lagi? Huruf G. Huruf C. Huruf apa? I. H. Huruf H. Huruf I. Oke. Sebentar baru kita lanjut videonya. Sekarang teman-teman saya persilakan duduk berdasarkan kelompok yang saya sudah bagikan. Ya, sudah. Berdasarkan kelompok, ya sudah. Mana kelompok satu ya? Kelompok satu. Kelompok satu. Kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Kelompok empat. Oke, sudah. Sekarang saya akan bagikan bacaan yang kamu bacain. Kita gini ya, baca dulu ya. Bagaimana?
Bagaimana? Sudah baca ke bawah ya kan? Ya, Pak. Dulu semuanya. Baca sampai ke bawah. Sambil memahami ya. Bapak. Sambil memahami ya. Senuka, siapa yang punya ice breaking? Hah? Jenuh? Sudah semua baca ya? Ya, Pak. Sudah ya? Setelah kamu baca itu dan menyimaknya, kira-kira seperti apa itu? Yang kamu baca di situ? Kelompok satu. Kelompok empat. Kira-kira mereka buat apa di situ? Yang kamu baca di situ, buat apa mereka? Ya? Apa? Melakukan upacara? Ya, Pak. Upacara. Kelompok satu buat apa itu? Setelah kamu membaca dan menyimak bacaan itu, saya buat apa mereka? Berbagi. Oke. Kelompok tiga mana? Kelompok tiga. Buat apa mereka? Yo? Melatih upacara. Kelompok dua. Buat apa mereka? Mengikuti upacara pengibaran bendera. Oke. Siapa tokoh di situ? Siapa di situ? Kelompok satu. Ya. Kelompok satu. Kalau kelompok dua, siapa di situ? Tokoh-tokohnya? Pak Guru dan siswa. Siapa tokoh-tokohnya? Leksan, Siti, dan Cika. Leksan, Siti, dan Cika. Bersama Pak Guru, Pak. Bersama Pak Guru. Aguris. Leksan, Siti, dan Cika. Leksan dan Cika. Mereka yang berperan di situ, ya? Oke.
Suasana apa di situ? Sangat bersemangat. Yo, Sangat bersemangat. sangat bersemangat mereka. Iya, Pak. Lagi suasana apa? Bagaimana suasananya? Menurut penyimakan baca di situ, bagaimana suasana di situ? Siapa bisa? Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 2. Suasana. Sangat akrab. Sangat akrab. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 ini. Kelompok 4. Bagaimana suasana di situ? Ya? Bahagia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Semangat menjawab pertanyaan guru. Semangat menjawab pertanyaan guru. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sangat bersemangat, Pak. Sangat bersemangat. Iya, Pak. Siapa tadi? Silvi, Cika dan Leksan. Semangat, semangat di situ. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terus apa perilaku yang dicontohkan oleh ketiga teman itu? Yang kamu ambil dia punya perilakunya itu apa? Sikap apa? Sikap saling menghormati antara sesama. Sikap saling menghormati antara sesama. Oke, kelompok 4. Sikap apa yang kamu bisa ambil dari itu? Dari ketiga pemeran itu, tokoh di situ. Kira-kira sikap apa yang kamu ambil? Jika dengan Leksan, dengan apa itu? Kira-kira apa yang kamu dapatkan dari itu? Sikap apa? Oh ya, saling menghormati antara sesama mereka. Oke, sebutan untuk kelompok 4. Kelompok 1. Siapa yang kamu suka ambil? Lagi ketiga contoh. Saat jam pelajaran. Tidak makan? Saat jam Pelajaran. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3. Sikap apa yang kamu ambil di situ? Daripada kelompok itu. Tidak makan saat pelajaran, Pak. Tidak makan saat pelajaran. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang supaya kita tidak jenuh lagi, mari kita lakukan ICT lagi ya. Ya, ya, teman-teman, coba di luar. Tadi kita kan sampai di huruf I, loh. Huruf I. Sekarang huruf J, J. Huruf I habis huruf I, huruf J. Huruf J. Bagaimana huruf J-nya? Huruf J. Sekarang huruf J. Oke. Bagaimana? Huruf J. Huruf K. K. Semangat sedikit. Huruf K. Habis huruf K? L. Pak. Oke, L. L habis huruf M. M. Oke, huruf N. Bagaimana? N. Huruf habis huruf N. O. Huruf O pakai pantat. Huruf O pakai pantat. Boleh? Nah, silakan. 1, 2, 3. Ulang lagi huruf O pakai pantat. Huruf P. Tangan lagi. Oke, huruf B. Q.
huruf Y, huruf Z. Oke, mari kita duduk kembali. Lanjut lagi kerjanya. Oke. Jadi, teman-teman, setelah kita membaca itu tadi, kita bisa mengetahui bahwa pentingnya kita menghargai para pahlawan. Karena para pahlawan ini dia telah memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, salah satu contohnya adalah kita melakukan apel pagi. Nah, seperti yang sudah kita lakukan selama ini, setiap pagi kita melakukan apel. Dan jangan sampai teman-teman tidak tahu artinya kenapa kita apel pagi. Jadi apel pagi itu supaya kita menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang demi kemerdekaan negara Indonesia. Oke. Nah sekarang teman-teman, saya akan bagikan lembar kerja ini yang teman-teman harus kerjakan ini. Tulisnya tentang kelompok berapa, kelas, nama anggota kelompoknya. Satu orang yang suka kelompoknya. Nama panjang. Nama panjang ya. Jangan lupa nama kelompoknya. Kelompok berapa? Untuk kelompok yang mengerjakan kamu sama dengan jangan lupa kelompok berapa, kelas, jangan lupa tulis kelasnya, lalu nama-namanya pakai nama lengkap ya. Bukan nama panjang, nama lengkap. Oke, bisa lengkap. Pinjam bukunya teman. Kalau kakak tidak tahu namanya dia, silakan kalau itu sudah nama kasih dia nama. Bisa.
Sudah. Tulis di bawahnya tuh soal itu begini jawabannya. Ada yang sudah kan? Sudah. Sudah ya? Tiga sudah. Kelompok besar sudah. Ini dua sudah. Ini selesai semua. Sudah. Kelompok tiga ya. Kelompok tiga sudah. Oke, sudah. Buka. Siapa yang punya ice breaking? Hah? Jenuh? Jenuh? Sudah semua baca ya? Iya. Sudah ya? Setelah kamu baca itu dan menyimaknya, kira-kira peristiwa apa itu?
Yang keempat tadi itu. Nah, kelompok satu ya. Kelompok empat. Kira-kira mereka buat apa di situ? Yang keempat tadi itu buat apa mereka? Ya? Apa? Melakukan upacara. Ya, Pak. Upacara. Kelompok satu buat apa di situ? Setelah kamu membaca dan menyimak bacaan itu, kayak buat apa mereka? Berbagi. Oke. Kelompok tiga mana? Kelompok tiga. Buat apa mereka? Yo? Melatih upacara. Kelompok dua. Buat apa mereka? Mengikuti pengibaran upacara pengibaran bendera. Oke. Siapa tokoh di situ? Siapa di situ? Kelompok satu. Ya. Kelompok satu. Kalau kelompok dua, siapa di situ? Tokoh-tokohnya? Pak Guru dan siswa. Siapa tokoh-tokohnya? Leksan, Siti, dan Cika. Leksan, Siti, dan Cika. Bersama Pak Guru, Pak. Bersama Pak Guru. Agurit. Leksan, Siti, dan Cika. Leksan dan Cika. Mereka yang berperan di situ, ya? Oke. Suasana apa di situ? Sangat bersemangat. Yo, Sangat bersemangat. sangat bersemangat mereka. Iya, Pak. Lagi suasana apa? Bagaimana suasananya? Menurut penyimakan baca di situ, bagaimana suasana di situ? Tapi bisa. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 2 suasana. Sangat akrab. Sangat akrab. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Kelompok 4. Bagaimana suasana di situ? Ya? Bahagia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Semangat menjawab pertanyaan guru. Semangat menjawab pertanyaan guru. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3. Sangat bersemangat, Pak. Sangat bersemangat. Iya, Pak. Siapa tadi? Silvi, Cika, dan Leksan. Semangat, deh. Semangat di situ. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terus apa perilaku yang dicontohkan oleh ketiga teman itu? Yang kamu ambil dia punya perilakunya itu apa? Sikap apa? Sikap saling menghormati antara sesama. Sikap saling menghormati antara sesama. Oke, kelompok 4. Sikap apa yang kamu bisa ambil dari itu? Dari ketiga pemeran itu, tokoh di situ. Kira-kira sikap apa yang kamu ambil? Cika dengan Leksan dengan apa tuh? Siti. Kira-kira apa yang kamu dapatkan dari situ? Sikap apa? Oh ya, saling menghormati antara sesama mereka, ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 1. Siapa yang kamu bisa ambil dari situ? Lagi ketiga tentu. Saat jam pelajaran. Tidak makan? Saat jam Pelajaran. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3. Sikap apa yang kamu ambil di situ?
daripada favoritmu? Tidak makan saat pelajaran, Kak. Tidak makan saat Pelajaran. pelajaran. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang supaya kita tidak jenuh lagi, mari kita lakukan ISPD lagi ya. Ya, ya, teman-teman, coba di luar tempat duduk. Tadi kita kan sampai di huruf I, loh. Huruf I. Sekarang huruf D, D. Huruf I habis huruf I, huruf D. Huruf D. Bagaimana huruf D-nya? Hah? Huruf D. Sekarang huruf D. Oke. Bagaimana? Huruf D. Huruf K. 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 Semangat sedikit. Huruf K. Habis huruf K? L. Oke, L. L. Habis huruf L? M. Oke, huruf N. Bagaimana? N. Huruf habis huruf N? O. Huruf O pakai pantat. Huruf O pakai pantat. Boleh? Nah, silakan. 1, 2, 3. Huruf O. Ulang lagi huruf O pakai pantat. Huruf O. Huruf P. P. Tangan lagi. Oke, huruf P. Wi. Wi. R. Huruf S pakai pantat lagi. S. Bagaimana S? Pakai pantat. Huruf S pakai pantat. S. T. Huruf T pakai tangan lagi. T. U. Huruf V. V. Huruf B. Huruf X. Huruf Y. Huruf Z. Oke, mari kita duduk kembali. Lanjut lagi kerjanya. Oke. Jadi, teman-teman, setelah kita membaca itu tadi, kita bisa mengetahui bahwa pentingnya kita menghargai para pahlawan. Karena para pahlawan ini yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, salah satu contohnya adalah kita melakukan apel pagi. Nah, seperti yang sudah kita lakukan selama ini, setiap pagi kita melakukan apel. Dan jangan sampai teman-teman tidak tahu artinya kenapa kita apel pagi. Jadi apel pagi itu supaya kita menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang demi kemerdekaan negara Indonesia. Oke. Nah, sekarang teman-teman, saya akan bagikan lembar kerja ini yang teman-teman harus kerjakan ini. Tulisnya tentang kelompok berapa, kelas, nama anggota kelompoknya. Satu orang yang suka kelompoknya. Nama panjang. Nama panjang, ya. Jangan lupa nama kelompoknya. Kelompok berapa? Untuk kelompok yang mengerti, sama-sama dengan
jangan lupa kelompok berapa, kelas, jangan lupa tulis kelasnya, baru namanya pakai nama lengkap ya. Bukan nama panjang, nama lengkap. Oke, bisa lengkap. Pinjam bukunya teman. Kalau karena tidak tahu namanya dia, silakan kalau ini sudah nama kasih dia nama bisa. Sudah. Tulis di bawahnya tuh soal itu di jawaban.
Ada yang sudah kan? Pak. Satu sudah ya? Tiga sudah. Pak. Kelompok besar sudah. Boleh. Dua. Sudah. Tunggu selesai semua. Sudah. Kita kelompok tiga ya. Kelompok tiga sudah. Oke, sudah. Bisa baca dengan suara ya. Ya, Pak. Sekarang sudah semua ya. Ya, Pak. Sekarang saya persilakan setiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Saya beri kesempatan kelompok 4 dulu. Kelompok 4, maju ke depan. Ketuanya untuk presentasikan hasil kerja mereka. Teman-teman yang lain, silakan mata ke sini ya. Mata ke sini, mata ke sini. Masih di tempat yang apa? Baca kelompok berapa? Dengan apa? Masih baca dulu dia punya apa? Soalnya. Oke. Ya, teman-teman silakan sama-sama mendengarkan hasil kerja dari kelompok 4. Dibicarakan. Baca soalnya. Soalnya kemana? Jawablah dan diskusikan pertanyaan berikut berdasarkan bahan dasar. Peristiwa apa yang terjadi dalam bacaan tersebut? Peristiwa apa? Bicarakan. Oke, terus. Siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam bacaan? Baca besar sedikit suara, besar sedikit. Siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam bacaan tersebut? Sylvie, Lexan, dan Cikapa. Oke. Bagaimana suasana yang tampak dalam bacaan tersebut? Mengkomari dari tempat. Oke. Siapakah atau berlaku seperti kita dan yang harus kalian dalam bacaan tersebut informasi pengadaan para pahlawan. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Saya beri kesempatan kelompok 2 untuk presentasikan hasil kerjanya. Suara agak besar. Hai teman-teman. Hai. Saya dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Peristiwa apa yang terjadi dalam bacaan tersebut? Pancasila sebagai dasar negara. Siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam bacaan tersebut? Pak guru dan siswa. Bagaimana suasana yang tampak dalam bacaan tersebut? Sangat akrab. Sikap atau perilaku seperti apakah yang harus kalian teladani dari tokoh-tokoh yang ada dalam bacaan tersebut? Sikap saling
saling menghormati antara sesama. Baik, kita tepuk tangan dulu. Kelompok 1, saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Teman-teman yang lain silakan mendengarkan bersama. Pak Guru dan teman-teman, saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Peristiwa apa yang terjadi dalam bacaan tersebut? Apel pagi. Siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam bacaan tersebut? Silvi dan Glagoris. Bagaimana suasana yang nampak dalam cerita bacaan tersebut? Sangat antusias dengan apel pagi. Sikap apa perilaku seperti apakah yang harus kalian teladani dari tokoh-tokoh yang ada dalam bacaan tersebut? Sikap saling menghormati, sikap saling menolong, sikap berbagi, sikap saling menghargai. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Saya beri kesempatan untuk presentasikan hasil kerjanya. Semangat. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Peristiwa apa yang terjadi dalam bacaan tersebut? Upacara bendera. Siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam bacaan tersebut? Silvi, Leksan, Sika, dan Favoris. Bagaimana suasana yang tampak dalam bacaan tersebut? Sangat bersemangat. Sikap atau perilaku seperti apakah yang harus kalian teladani dari tokoh-tokoh yang ada dalam bacaan tersebut? Cinta tanah air. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi, terima kasih karena kamu sudah mengerjakan sesuai dengan teks yang sudah saya bagikan. Saya beri kesempatan untuk teman-teman untuk kumpul dia punya LKPD-nya. Kertas yang kamu sudah kerja kumpul ini. Tidak ya, LKPD tidak, LKPD. Kerja yang sudah kumpul ini. Oke, bukan di sini semua ya. Jadi, baik. Setelah kita membaca dan menyimak teks yang saya sudah bagikan tadi, teman-teman sudah mengerjakan itu dengan sangat baik. Dari teman-teman, soal pertama itu peristiwa apa yang terjadi dalam bacaan tersebut. Jadi peristiwa yang terjadi dalam bacaan tersebut adalah peristiwa apel bendera. Itu kejadiannya. Peristiwa apa? Peristiwa apel bendera. Apel bendera untuk menghormati para pahlawan yang sudah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Itu peristiwa pertama. Yang kedua, siapakah tokoh-tokohnya? Siapakah tokoh-tokoh dalam cerita ini? Dan kalau kita membaca dengan baik menyimak dengan baik teks yang sudah kita bagikan itu, tokoh-tokoh di dalamnya atau orang yang berperan dalam cerita itu adalah Pak Guru, siswa. Pak Gurunya itu Pak Goris dengan siswanya Silvi, Cika, dan Leksan. Ada 4 orang yang berperan di situ. Lalu bagaimana suasana yang tampak dalam bacaan tersebut? Suasana
yang terjadi di pada saat kegiatan itu. Suasananya kalau kita membaca dengan baik, menyimak dengan baik, suasana itu adalah sangat akrab. Bagaimana guru dan siswanya itu menghayati betul tentang apel bendera. Jadi bukan hanya sebatas apel bendera, tapi di situ di dalam teks itu menjelaskan sebenarnya arti dari apel bendera. Apel bendera itu sebenarnya itu adalah salah satu menghormati para pahlawan yang sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Lalu sikap apa yang perlu kita teladani? Sikap apa yang perlu kita teladani? Jadi yang perlu kita teladani di situ adalah sikap toleransi. Sikap apa lagi? Sikap saling menghargai. Bagaimana kita menghargai jasa-jasa para pahlawan. Lalu sikap saling menghormati. Saling menghormati antara sesama teman. Saling menghormati guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa. Lalu ada sikap saling mencintai. Saling mencintai antara guru dan siswa. Kalau kita baca baik dari itu, bagaimana ketika sesudah apel lalu masuk kelas, gurunya masuk, siswa semua menyapa gurunya dengan halus, dengan sopan. Ya teman-teman, dan itu adalah hasil dari kerja kita hari ini. Dan kita sekali lagi memberikan aplaus atau memberikan semangat dengan cara bertepuk tangan karena kita sudah mengerjakan dengan baik soal-soal yang kita sudah kerjakan. Tepuk tangan semua. Baik. Sekarang karena kita sudah mengerjakan tugas yang ada dalam PKPD tadi itu, sekarang saya beri kesempatan 3 orang teman untuk melakukan refleksi apa yang sudah kita jelaskan hari ini. Siapa bisa? Oke, Kakak Carlos. Menurut saya Pancasila adalah hal yang perlu kita teladani bersama supaya kita bisa bertoleransi antara sesama warga Indonesia, terutama antara teman-teman di Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Kakak Carlos. Siapa lagi tadi? Coba. Menurut saya, penting sekali mengetahui makna dan nilai-nilai Pancasila karena dengan begitu saya semakin cinta tanah air Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk Oke, sekarang Kakak Silvi. Menurut saya, materi yang kita dengar sama-sama hari ini sangatlah penting di mana saya bisa saling berbagi dengan teman-teman sesuai dengan pedoman Pancasila. Oke, tepuk tangan untuk Kakak. Setelah kita membaca menyimak baik materi yang kita sudah jelaskan, kita merefleksi bahwa ternyata penting itu melakukan apel pagi, penting itu saling menghargai. Untuk apa? Karena supaya kita sesama teman itu bisa saling menghargai. Begitu. Jadi kenapa kita apel pagi? Supaya kita tahu bahwa inilah proses yang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu, para pahlawan dulu. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah merefleksikan pelajaran kita hari ini. Untuk ke minggu depan kita akan belajar tentang perilaku yang mencerminkan dari ke-5 sila. Teman-teman, itu untuk minggu depan. Sekarang satu orang pimpin kita dalam doa penutup.
Baik teman-teman, untuk hari ini pelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Besok kita akan bertemu kembali. Saya harap teman-teman sampai di rumah jangan lupa belajar. Ya teman-teman ya? Jangan lupa belajar, istirahat yang secukupnya. Jangan begadang pada malam hari. Ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih. Mari kita pulang. Mari kita pulang. Mari kita pulang. Kita cabut. Saya punya.